Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pagi-pagi manen telur. Pagi-pagi juga ngonten. Ya, seperti biasa. Absen pagi untuk kawan-kawan. Salam ceketer dari bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Nah, dari Jambi, guys. Salam ceketer untuk rekan-rekanku mungkin yang ada di bumi Borneo, yang ada di Kalimantan, yang ada di bumi Andalas, yang ada di Sumatera, yang ada di bumi tani, mungkin yang ada di daerah Jawa Timur, ada di Pati, ada di mana-mana tentunya. Kali ini coba kita kondisinya lagi ada kawan kemarin mengadu dengan saya. Ternak puyuhnya amburadul enggak karu-karuan, Pak. Kusut, Pak, enggak karu-karuan. Selidik punya selidik, saya tanyai, ada masalah keluarga ya? Iya, Mas. Puyuh jadinya ikut ngedrop. Ternyata ya memang betul, saya dulu pernah juga seperti itu. Artinya gini, kita ternak puyuh ini memang harus, hati kita harus tenang, guys. Kalau kita ternak puyuh ini penuh masalah, nggak usah ternak dah. Tunggu tenang. Mungkin banyaknya masalah dalam keluarga. Pengaruh ke puyuh, guys, ternyata. Ikut ngedrop juga dia. Ikut kusut juga pikiran kita. Nah itu, bukan saya saja ternyata. Kawan-kawan juga banyak yang seperti itu. Pikiran kita kusut, sebenarnya ya puyuh kita. Berarti di sini puyuh itu memang merasakan juga. Dia peka terhadap tuannya yang memberikan, yang mengurus hari-hari gitu. Dan lagi ada masalah, masalahnya berat. Si puyuh tahu masalahnya berat. Terus kemudian banyaknya sekali timbul, mungkin betelornya kurang, mungkin telurnya nggak normal ya karena lantaran itu tadi. Banyaknya masalah. Jadi puyuhnya pun ikut nanggung kusutnya kita gitu loh. Nanggung nggak jelasnya pemikiran di kita dengan permasalahan yang ada di kita. Makanya ya itu tadi. Sebelum kita ternak, jangan sampai ada timbul permasalahan mungkin di dalam keluarga ataukah mungkin di seputaran lingkungan. Yang penting kalaupun memang sudah terlanjur ternak terus ada masalah, bawalah masalah itu dengan tenang dulu. Cari solusi dulu. Ya, selalu ada jalan di samping jalan. Selalu ada solusi untuk kita semuanya. Jadi kalau kawan-kawan mungkin penuh masalah, ya hadapi, selesaikan. Jangan dihindari. Masalah itu bukannya dihindari terus lari. Iya, kalau kita dihindari terus lari, apalagi kita masalah hutang. Masalah hutang terus kita lari, pura-pura kita nggak mau bayar, berat kawan. Akhirat ditagih kita. Iya, beneran itu. Jadi rekan-rekanku, kita ternak puyuh itu memang gimana ya? Memang kalau ternak ini mudah merasakan, mudah terasa dengan diri kita. Kalau kita lagi banyaknya masalah, banyaknya permasalahan yang timbul dari keluarga, maka puyuh pun juga akan timbul bermasalah, kawan. Pasti dia. Karena banyak sekali kawan-kawan yang seperti itu, yang gimana ya? Dalam ternak puyuh ini jangan sampailah kita itu ada permasalahan yang begitu berat dalam keluarga. Itu sangat-sangat berpengaruh. Mungkin kita lagi cekcok, mungkin kita lagi ada permasalahan dalam rumah tangga, itu pasti sangat sekali dia itu nanti turun drastis produktifnya, produksinya gitu. Jadi memang disitulah saya juga dulu pernah juga ngalami seperti itu. Seminggu itu kita lagi ada permasalahan, puyuhnya juga tiba-tiba ikut merasakan permasalahan itu. Malah berhenti betelor ya. Padahal kalau saya kaji, puyuh ini kan kalau untuk kemarin mungkin ngedrop hari ini, kita kaji kemarin-kemarin. 3 hari yang lalu ada permasalahan apa. 5 hari yang lalu ada permasalahan apa. Nah itu kita kaji di situ. Gitu.
Jadi kita kaji juga, kemarin-kemarin sih sebenarnya puyuh tuh nggak ada masalah loh, makannya iya, bagus kayak seperti biasa. Ataukah karena ada masalah ini? Saya koreksi diri di situ, guys. Tapi ternyata memang betul puyuh ikut ngedrop. Dan juga kita di bisnis puyuh ini ikut ribet gitu loh. Gimana ya? Kita ternak ini kalau kita ada masalah, ternak ini juga ngikut-ngikut jadi masalah. Pesanan nggak jadi, terus kemudian yang sana dibatalkan, yang sana sudah nerima nggak mau ngirim transfer duitnya gitu loh. Padahal di kita modal ya itulah untuk diputar gitu. Ternyata ya itu tadi timbulnya dari kita juga. Nah, oleh karena itu kalau memang kita ternak puyuh itu ya usahakan jangan sampai ada masalah yang begitu berat lah. Kalau masalah itu berat, ya kan? Kalau masalah itu berat, ya cepat selesaikan, cari solusinya, kan gitu. Kalau memang ya seringkali gimana ya? Kalau ada permasalahan yang besar ya kita kecilin, yang kecil kita hilangkan. Jadi hidup damai kita bersampingan dengan ternak itu terasa indah kawan. Jadi kita seneng, ternak seneng, telur laku, usaha lancar, kita dapat duit dari situ. Tujuan kita ternak ini kan nyari penghasilan, nyari duit untuk menambah-nambah biaya hidup. Biaya hidup itu besar kawan. Biaya hidup itu disadari nggak disadari, senang nggak senang, ya tak, suko nggak suko, besar kawan biaya hidup. Apalagi kalau kita ada anak-anak mungkin masih sekolah, makin mesti kuliah dan lain sebagainya. Besar biaya hidup kawan. Jangan dianggap enteng. Makin kesini beban kita makin besar. Nah oleh karena itu kita ciptakan lingkungan yang damai dengan ternak kita. Agar supaya kita terjalin dari hati ke hati, terus kemudian kita ada rasa di situ, terus kemudian kita ada gimana ya, ada perasaan dan hati kita itu nyatu dengan ternak kita. Makanya saya sering bilang kalau kita mau ternak, ciptakan dulu hati kita yang sejuk, yang dingin, tangan yang dingin. Mudah-mudahan puyuh ini juga ngikut kita. Kita serasi. Kalau sudah kita serasi, sudah plek, tinggal jalan. Gitu. Tapi kalau kita nggak serasi, kitanya kusut, kitanya pikiran nggak karuan, otomatis kita ngurus puyuh kan asal-asalan saja. Nah itulah yang kita rasakan itu. Apa yang saya rasakan juga, kawan-kawan peternak di Jambi pun seperti itu juga. Kalau penuh masalah kita datang bukannya enjoy, malah kusut. Ya penghasilan telurnya jauh lebih ngedrop lagi, lebih kusut lagi. Karena ya berawal dari ketidaktenangan hati, ketidaktenangan pikiran, makanya ya itulah yang timbul terjadi. Jadi kalau kita mau ternak ya mungkin kita lebih kita lebih percaya diri dan juga kita lebih tampil tenang agar supaya burung juga kita tenang, pemeliharaan juga kita tenang. Karena apa? Penanganan tangan ini perlu tangan yang dingin, perlu tangan yang sejuk untuk merawat burung-burung ini. Karena kalau kita terlalu kasar, terus kita nggak sehati, hanya cuman mengejar cuan, hanya cuman mengejar penghasilan yang besar, ya tidak akan mungkin kawan. Karena apa? Ya hasil yang usaha yang maksimal, maka hasil akan maksimal sekali. Itulah yang seringkali kita sarankan ke rekan-rekan semuanya agar supaya ya kita satu hati dengan ternak kita. Jangan sampai kita itu tidak seiring, tidak sejalan dengan ternak kita, karena nanti itu sedikit banyak ya kita akan menemui banyaknya permasalahan kalau pikiran kita sedang dilanda berbagai macam persoalan. Nah mungkin hanya itulah guys. Jadi kalau yang namanya kita ternak memang kita harus jangan sampai kita itu banyak beban keluarga, apa ya, timbulnya permasalahan di keluarga maka akan timbul permasalahan di ternak puyuh kita. Itu nampaknya juga banyak yang
banyak sekali yang mengalami hal yang seperti itu. Jadi kalau kita ternak, usahakan ada masalah secepatnya kita selesaikan, secepatnya kita runding, secepatnya kita cari jalan keluarnya. Nah, seperti itu kawan. Jadi ya kurang lebih mohon maaf mungkin konten-konten saya yang selama ini banyaknya sekali yang mungkin dianggap dari kawan-kawan tidak sesuai atau tidak relevan, ya silahkan saja, nggak masalah. Penilaian pasti berbeda-beda. Wong kita ternak 100, saya ternak 100, kemudian rekan-rekan ada yang ternak 100, pasti hasilnya beda, penanganan berbeda, caranya berbeda, semuanya berbeda. Dari segi penilaian semuanya pasti berbeda. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, salam ceketer dari Jambi untuk para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.